Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonafit Nugroho dari Bonafit Komputer ingin mendemokan program aplikasi rental VCD berbasis web yang kami bangun. Program ini kami jual di Bonafit Komputer ya. Jadi program ini bersifat premium. Nah, program aplikasi ini dikembangkan menggunakan SAM-PP ya. Jadi berbasis web. Programnya adalah PHP dan database-nya adalah MySQL menggunakan server XAMPP ya. Nah, program ini dibuat dengan script struktural ya. Jadi dengan menggunakan editor Dreamweaver ya. Jadi program ini bukan dibuat menggunakan framework, juga bukan dibuat dengan konsep pemrograman OOP. Jadi bukan ya. Jadi program ini kami buat secara struktural dan kami khususkan untuk Anda yang masih pemula yang ingin mempelajari pemrograman dan kemudian membutuhkan contoh aplikasi yang dengan studi kasus rental VCD ya. Jadi program ini adalah program rental dengan studi kasus pada rental VCD ya. Gitu. Nah, pada judul skripsi ataupun judul tugas akhir biasanya program ini juga disebut dengan aplikasi penyewaan ya. Jadi kalau misalnya menggunakan judul panjang ini sistem informasi penyewaan VCD dan CD berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL ya. Editornya adalah Dreamweaver ya. Jadi gitu. Nah, program ini bisa Anda dapatkan dari Bonafit Komputer ya. Baik. Langsung saja ya. Nah, ini adalah relasi data ya, relasi antar tabel yang ada di dalam program rental VCD. Ya, di sini ada master data kategori, master data jenis, kemudian di sini master data barang. Jadi data CD yang ada di dalam rental itu disimpan dalam tabel barang ya. Kemudian pengelompokannya berdasarkan jenis dan kategori ya. Kemudian ada lagi pengelompokan data, ada lagi master data yaitu supplier dan pelanggan. Ya, supplier itu karena pada aplikasi ini sudah dilengkapi dengan transaksi pengadaan barang atau transaksi pembelian, maka di sini ada data supplier ya. Jadi pada aplikasi VCD ini dilengkapi dengan transaksi barang masuk atau transaksi pembelian koleksi judul CD baru ke dari supplier ya. Kemudian di sini ada pelanggan. Pelanggan itu itu terkoneksi dengan tabel peminjaman ya. Di sini karena ada transaksi peminjaman, kemudian ada transaksi pengembalian ya, seperti itu. Baik, lanjut ya. Nah, ini adalah database-nya ya. Database-nya saya akses menggunakan PHP MyAdmin ya. Ini PHP MyAdmin ada kurang lebih berapa ini? 16 tabel. Ya. Nah, kemudian ini ada programnya ya, programnya. Oh ya, di sini di database ini sudah saya contohkan ya. Barangnya sekitar 122 contoh data CD ya. Kalau dibuka seperti ini. Nih ya, banyak sekali. Tuh banyak sekali ya. Nah, melihat lagi dari relasi ini, jadi pada data barang ini kami kembangkan menjadi inventaris barang ya. Jadi nanti jadi peminjaman itu nanti masuknya ke ini, mengambil data dari barang koleksi ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat di rental VCD, di rental VCD itu kan misalnya ada satu judul film misalnya, judulnya filmnya misalnya ADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Nah, biasanya pada saat pengadaan biasanya kan satu judul itu misalnya ada 10 koleksi ya. Karena kan kalau cuman punya satu koleksi dipinjam sekali sudah nggak ada lagi orang mau pinjam. Nah, biasanya orang pada rental itu punya banyak koleksi. Nah, disinilah disimpan datanya ya, masing-masing koleksi. Jadi nanti dengan cara ini maka bisa kita ketahui VCD dengan nomor sekian, judulnya Ada Apa Dengan Cinta itu dipinjam siapa misalnya gitu ya.
Oke, di sini kembali ke programnya ya. Ini saya jalankan lewat localhost. Kemudian saya akan login ya. Admin saja ya misalnya. Ya, di sini ada manajemen data user, manajemen data supplier. Bisa ditambah data dengan seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Nomor HP-nya sembarang saja. Tuh ya. Kalau mau mengedit data di sini klik. Tuh ya. Sama caranya. Mau menghapus data di sini. Tuh ada konfirmasinya. Juga ada manajemen data pelanggan ya. Sama, ini saya sudah mencontohkan. Nah, ini tambah datanya ya. Ini kelamin dan ini pekerjaannya apa ya, sudah lengkap sama dengan caranya yang tadi ya. Kemudian di sini ada pengelompokan data berdasarkan kategori. Bisa ditambah data dengan seperti ini, klik. Kemudian pengelompokan data di bawah kategori ada jenis ya. Bisa ditekan add seperti ini. Diklik add, kemudian tambah misalnya jenis apa ya. Kemudian di sini adalah data barang. Data barang itu adalah data VCD ya. Data VCD-nya disimpan di dalam sini. CD atau VCD ya. Seperti itu. Nah, untuk menambah data ini juga bisa langsung klik di sini ya. Klik add data. Ini ya. Seperti ini, laga atau drama gitu ya. Bisa dilengkapi dengan gambar juga ya. Nah, original, laga, drama. Nah, seperti itu ya. Nah, halaman tampil ini juga sudah dilengkapi dengan filter data. Jadi kalau mau mengedit, kita bisa memfilter data berdasarkan jenisnya misalnya ya. Nah, kan sudah mudah. Kemudian kita edit seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya nanti di sini ada data ini ya, apa namanya? Nih, catatan akhir kuliah ya. Itu jumlah VCD-nya ada 10. Maka nanti di dalam pengkodeannya itu ada 10 koleksi ya. Nanti pada saat peminjaman ada halamannya. Ya, jadi 10. Kemudian di sini ada pengaturan aturan denda ya. Kalau VCD original 2000 misalnya, VCD biasa 1000 misalnya per hari ya. Oke, di sini ada pencatatan pengadaan. Jadi kalau misalnya pernah mengadakan CD baru itu bisa ditulis dari mana. Seperti ini ya, tulis lengkap. Nah, kemudian di sini ada transaksi pembelian barang ya. Jadi pembelian CD. Jadi kalau Anda sedang berbelanja koleksi CD baru, maka bisa dicatat di sini ya. Misalnya dari sini. Misalnya di sini ketik misalnya ya. Misalnya ini ya. Nah, oke. Kemudian harganya misalnya 15.000. Beli 5 misalnya. Nambah. Cari lagi misalnya. Apa? Jadi sebelum bertransaksi pembelian itu harusnya data barangnya tadi diinput dulu ya. Jadi harus diinput dulu. Jadi kalau enggak nanti enggak kelihatan di sini, enggak ada. Ya. 5. Oke, sudah ya. Nanti di sini tinggal belanja. Belanja koleksi VCD ini ya. Dan setelah itu klik simpan transaksi. Nah, sudah ya. Nanti di sini kelihatan nih tampil pembelian nih ya. Nih, bisa dicetak juga. Ya, itu bisa dicetak. Nah, ini bisa dibatalkan ya. Transaksi terakhir tadi itu bisa dibatalkan ya. Nih, kalau mau membatalkan klik delete ya. Oke. Nah, ini ada filter datanya. Kalau mau memfilter per tahun, maka dipilih aja ini tanpa nama bulan, pilih titik-titik. Nah, kan tampil semua. Oke ya, udah paham ya. Nah, sini sekarang akan saya tunjukkan transaksi peminjaman. Nah, ini ya, transaksi peminjaman misalnya ya, peminjamannya tanggal sekian, tanggal 16, harus kembalinya misalnya
besok misalnya ya, pelanggannya misalnya ini, misalnya KTP ya, atas nama Dwi Handayani. Misalnya kita barangnya yang disewa itu, nah ini ya. Tadi untuk catatan akhir kuliah, barangnya ada 10 VCD koleksinya. Maka setiap item VCD diberi kode sendiri-sendiri ya. Seperti ini. Diberi item kode sendiri-sendiri ya. Jadi pada cover VCD-nya bisa ditulisi kodenya misalnya B001.02, B01.03. Jadi untuk menandakan nomor koleksinya ya. Jadi nanti peminjamannya berdasarkan kode ini ya. Ini bisa diklik. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan. Nah, tadi ya kodenya seperti ini. Kalau mau ditulis sendiri nggak apa-apa misalnya. Nah, misalnya gini ya. Ditulis. Jadi kita melihat di cover VCD-nya terus kemudian kodenya ditulis, diketik. Bisa misalnya nomor 4 sesuai dengan VCD yang kita ambil. Kemudian saya tambahkan. Nah, ini masuk ya. Jadi ini juga bisa menggunakan barcode sebetulnya jika Anda mau menggunakannya. Misalnya ya, ini saya memasukkan kode ini ya misalnya ya. Nanti tuh kan sudah terbaca. Nih ya. Jadi kalau misalnya ini dibuatkan kode garis, jadi kode barcode. Jadi kode barcode bisa dibuat juga dari Microsoft Office ya. Jadi di sana ada font barcode. Ini bisa ditempel di cover VCD-nya ya. Kemudian seperti itu. Tambah ya. Nah, ini kan totalnya 10.500 peminjamannya 10.500. Oke. Sudah ya peminjaman. Nah, oke ya, sudah ya. Tapi kalau misalnya ada salah satu CD yang mau dibatalkan di sini, nggak jadi nih, misalnya gitu ya. Tuh, ya, oke. Kemudian saya simpan ya. Nah, sudah ya. Sudah seperti ini. Jadi peminjaman selesai ya. Nah, peminjamannya juga nih ada fasilitas barcode-nya di sini. Peminjaman baru. Jadi di sini langsung mengetikkan barcode-nya pakai alat barcode scanner. Jadi belinya di toko aksesoris komputer. Jadi tanpa harus menuliskan harga atau jumlahnya nih ya. Langsung masuk. Nih. Jadi kalau misalnya mau menuliskannya gini, langsung masuk. Nih, jadi di sini masukinnya dari barcode scanner bisa. Oke, misalnya Ramadan KTP. Nah, biasanya kan kalau pinjam VCD itu kan menitipkan identitas ya, misalnya KTP, kemudian atas nama siapa. Karena kita meminjam VCD itu kadang-kadang kan pakai KTP adik juga bisa ya, jadi nggak apa-apa. Nah, di sini nama pelanggannya bisa ditambahkan lagi dari sini ya, dari data pelanggan ini. Jadi kalau misalnya nggak ada, tambahkan. Oke ya, simpan ya. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang contoh transaksinya itu juga bisa dihapus di sini ya. Nih, ini bisa tercetak nota atau bisa dibatalkan transaksinya ya. Misalnya salah tadi, batalkan. Atau ternyata nggak jadi meminjam, batalkan ya. Nah, pada saat transaksi ini ya, CD-CD yang sudah yang sedang dipinjam belum dikembalikan, maka tidak bisa dipinjam lagi, dia statusnya nonaktif nih. Seperti itu. Tidak bisa diklik. Ya, seperti itu. Nah, yang sedang bisa diklik ini bisa diklik ya, kodenya ada. Jadi barangnya tersedia ya. Nah, di sini juga Anda bisa mencari data, bisa memfilter ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, di sini ada transaksi pengembalian. Nah, di sini pada halaman utama yang ditampilkan adalah daftar peminjaman yang belum dikembalikan ya. Ini adalah daftar pinjaman yang saat ini belum dikembalikan ya. Misalnya bisa diklik detail di sini. Tuh. Ya, seperti itu. Nampaknya ya. Contohnya. Nih ya, seperti itu. Nah, misalnya ini ada sebuah pertanyaan nih, Pak, gimana kalau misalnya hari ini pinjam 3 CD, kemudian besok pelanggan itu mengembalikan 2 CD.
sedangkan yang satu belum dikembalikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara mengembalikan semua CD, walaupun yang dibawa adalah 2 CD, tetapi pada saat transaksi pengembalian kita anggap pengembalian semua CD. Kemudian baru kita membuat transaksi peminjaman baru hanya 1 CD ini, misalnya gitu ya. Misal nih contoh ya. Contohnya Mas Dwi Handayani ini pinjamnya 3 CD. Kemudian pada hari ini mengembalikan 2 CD, tetapi yang 1 CD mau dipinjam lagi atau tidak dibawa, misalnya sedang dibawa ketinggalan atau gimana ya. Jadi intinya mau dikembalikan tapi hanya 2, yang 1 mau dipinjam lagi. Nah, berarti bisa. Berarti kan di sini transaksinya begini. Ini transaksi pengembalian ya. Nah, ada keterlambatan enggak? Misalnya enggak ada ya. Kalau ada ditulis saja, misalnya terlambatnya 1 hari. Tuh, nanti dendanya terhitung sendiri ya. Nah, pada rental VCD biasanya itu meskipun pelanggan itu melakukan keterlambatan beberapa hari, biasanya kasir itu kadang-kadang berbaik hati, tidak memberikan denda. Biasanya terlambatnya 10 hari, ya udahlah, dendanya 1 hari aja, misalnya kan gitu. Jadi nggak langsung 10 hari harus bayar denda 10 hari kan, nggak. Biasanya kadang terlambat 3 hari, ya udah nggak usah bayar denda. Berarti kan di sini tetap aja 0 ya hari terlambatnya, gitu ya. Oke, pengembalian ya, misalnya gini ya. Jadi katakan saja ini pengembalian semua CD ya. Oke ya, simpan pengembalian. Udah pengembalian nih. Sudah. Nih ya, jadi kalau misalnya kita tekan detail, nah ini kan bisa diklik, ini kan peminjaman tadi yang belum kembali ya di sini. Nah, sedangkan di sini adalah daftar pengembalian yang sudah dikembalikan tadi ya. Nah, tadi kan dia pinjamnya ini kan ya. Nah, tapi dia waktu mengembalikan barang ini hanya membawa CD yang ini dan ini. Waduh, gimana nih? Yang CD yang ayat-ayat adinda ini belum dikembalikan karena masih mau ditonton di rumah. Nah, berarti caranya dibuat pinjaman baru. Nah, itu caranya ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang ada yang bertanya seperti itu, bagaimana kalau peminjamannya banyak kemudian yang dikembalikan baru beberapa, yang lain belum dikembalikan ya. Berarti di sini pinjam lagi statusnya. Nah ya, TP. Seperti itu. Tadi kodenya adalah ini ya. Ini CD yang belum dikembalikan, jadi dipinjam lagi. Nah, oh maaf, salah nih. Nah, gini. Oke. Nah, 4.000 ya. Oke. Simpan ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi walaupun dia nggak membawa CD-nya nggak apa-apa, yang penting pada transaksinya selesai, dia udah mengembalikan semua, kemudian pinjam lagi ya, seperti itu. Jadi tadi pada transaksi pengembalian ini pengembalian ini, pada saat pengembalian langsung ada fasilitas untuk menghitung denda ya. Nah, ini. Nah, dendanya itu disimpan dalam tabel ini. Mana nih? Ini ya, di sini. Tabel sini, pengembalian. Dendanya berapa? Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan laporannya. Laporannya lengkap nih. Laporan master datanya ada data barang per kategori, per jenis ya. Nih. Tuh, lengkap kan? Jadi software, film. Nih ya. Lengkap. Tampil, bisa dicetak tuh ya, lengkap laporannya. Nah, ini ada laporan pembelian per bulan dan per tahun ya, ini bisa dicetak juga. Ini ada laporan
pembelian per supplier. Nah, lengkap juga, bisa dicetak. Kemudian ada laporan pembelian per item barang di sini ya. Per item barang banyak. Laporannya cukup lengkap. Kemudian ada laporan peminjaman, transaksi peminjaman nih, lengkap ya. Juga ada rekap per item barang ya. Nah, ini juga ada laporan peminjaman barang terbanyak. Jadi barang apa yang laris dipinjam atau CD dengan judul apa yang laris dipinjam ya. Dengan filter berdasarkan bulan, tahun, kemudian berapa yang mau ditampilkan. Mungkin 10 barang yang paling laris dipinjam, bisa dicetak juga. Nah, ini ada laporan juga peminjaman yang belum kembali. Nah, itu ya. Kemudian bisa diklik ini, siapa sih yang pinjam ini? Nah, bisa Anda hubungi ini orangnya, dicetak, di print, kemudian Anda kontak ini atau mungkin Anda cari alamatnya untuk dimintai keterangan kenapa kok CD-nya belum dikembalikan, kan gitu ya. Nih karena ada nomor HP, ini bisa di print. Itu ya. Ini juga bisa dicetak, apa aja sih yang dipinjam si Dwi itu? Oh, ini bisa dicetak. Ini bisa dicetak, kemudian bisa dikonfirmasi ke orangnya, Pak, Anda punya peminjaman CD ini belum kembali misalnya, kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Semuanya juga bisa dicetak nih. Nah, tuh kan, bisa kan? Cetak ya, maaf tadi langsung saya keluarin. Tuh ya, jadi cetak. Nah, semua ada fasilitasnya nih. Nih, peminjaman per pelanggan juga bisa ada. Tuh ya, statusnya masih pinjam. Yang merah statusnya masih pinjam ya. Seperti itu. Ini bisa dicetak juga. Tuh ya. Nah, seperti itu ya tampilan programnya. Nah, kalau mau melihat programnya itu ini di sini saya menginstalnya di Rental VCD. Tuh, programnya lengkap ya. Program ini dikembangin lewat Dreamweaver ya. Jadi sangat mudah sekali dimodifikasi ya. Jadi kalau Anda ingin memodifikasinya tinggal buka aja Dreamweaver-nya. Nih ya, tuh. Jadi tuh formnya ya. Ini gampang dimodifikasi. Anda pun bisa memodifikasinya walaupun Anda masih pemula ya. Seperti itu ya. Oh. Ini langsung diedit bisa. Menunya juga gampang loh dimodifikasi. Mana ya menunya? Nih menunya. Klik. Tuh ya menunya. Ini untuk menu kasir, untuk menu admin ya. Dari halaman sini tuh kelihatan. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Nah, program ini oke, selanjutnya ya. Nah, program ini kami jual dengan harga Rp800.000 ya. Nah, program ini dijual di bonafitkomputer.com. Silahkan menghubungi kami ya jika tertarik. Program ini dapat Anda pakai untuk referensi dalam mengerjakan tugas akhir ataupun untuk skripsi juga ya. Nah, ini contohnya kalau mau memesan programnya, silahkan SMS ke kami dengan format ini. Nah, nanti kami akan membalaskan dengan nomor rekening pembayaran ya. Jadi programnya akan kami kirim ke email. Oke, harganya mohon maaf ya, harganya di tempat kami itu tidak nego, jadi harga pas. Nah, dengan membeli program ini Anda sudah mendapatkan program lengkap dengan database-nya ya, juga dilengkapi dengan relasi data, relasi antar tabel. Nah, program ini bersifat open source code, jadi programnya bisa Anda kembangkan sendiri, bisa Anda modifikasi, bisa Anda jadikan untuk tugas akhir, bisa Anda jadikan untuk skripsi, dan juga bisa Anda jadikan untuk bahan proyek ya. Kalau Anda sedang proyek di rental, mungkin kalau ada Anda job bisa menggunakan program saya ya. Oke. Silahkan membeli dengan meng-SMS ke kami. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadikan inspirasi Anda dalam membuat program sistem informasi penyewaan atau rental VCD ya. Kami juga memiliki aplikasi rental yang lain seperti rental komik dan juga rental barang dan rental kendaraan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.